Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini. Kami akan hadirkan informasi terupdate dari kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina, kita mulai dengan berita pertama. Dalam sehari, Polresta Ambon amankan pemilik Shopee di dua kawasan berbeda. Dalam waktu sehari, Pol Lease mengamankan dua pria pemilik minuman keras di dua kawasan yang berbeda. Kedua pria yang diamankan yakni berinisial I 27 tahun warga Batu Merah Kota Ambon dan IL 42 tahun warga Desa Lisabata Seram bagian barat. Kedua pria ini diamankan atas razia yang dilakukan oleh Polsek KPYS dan Polresta Ambon pada dua kawasan, yakni Pelabuhan Slamet Ria di Kota Ambon dan Pelabuhan Tulehu, Maluku Tengah pada Selasa 5 Oktober 2021 pagi. Menurut Paul Subak Humas Polresta Ambon, Ibda Izak Leatemia, menyatakan peredaran minuman keras di wilayah hukum Polresta Ambon terbilang cukup signifikan. Pasalnya dalam sehari ini Polresta melalui Polsek jajaran sudah menyita 60 liter miras dan mengamankan dua penjual di dua kawasan yang berbeda. Lanjut dijelaskannya, kedua penjual miras ini langsung diberikan arahan agar tidak lagi mengulang hal yang sama. Usai disita, minuman keras jenis Shopee ini langsung dimusnahkan dengan cara ditumpahkan ke dalam laut. Pemusnahan ini juga menjadi tontonan warga sekitar dan pemilik minuman keras tersebut. Beralih ke berita selanjutnya, sisa stok vaksin COVID-19 di Kota Ambon hanya cukup untuk 15 hari ke depan. Stok vaksin corona atau COVID-19 di Kota Ambon, Maluku hanya bisa bertahan untuk 15 hari saja. Saat ini jumlah dosis keseluruhan hanya mencapai 28.072 dosis. Demikian disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon, Wendy Pelupesi, saat ditemui di Tribun Lapangan Merdeka Kota Ambon Senin kemarin. Dirincikannya, vaksinasi jenis Sinovac hanya tersedia 12.744 dosis. Sementara AstraZeneca tersisa 4.240 dosis dan Moderna sebanyak 11.088 dosis. Pelupesi kemudian memaparkan capaian vaksinasi massa di lapangan Merdeka yang kembali dibuka sejak 24 September lalu. Dikatakan hingga 3 Oktober kemarin warga yang menerima suntikan vaksin Sinovac pada dosis pertama sebanyak 2.516 orang dan suntikan dosis kedua sebanyak 5.397 orang. Untuk vaksin jenis AstraZeneca, warga yang menerima suntikan dosis pertama terdapat sebanyak 332 orang dan suntikan dosis kedua sebanyak 740 dosis. Sedangkan untuk Moderna, tenaga kesehatan yang disuntikan pertama sebanyak 15 dosis, suntikan kedua sebanyak 69 dosis, dan suntikan ketiga sebanyak 28 dosis. Wendy mengungkapkan lambatnya vaksinasi terhadap tenaga kesehatan terjadi pada Juli kemarin. Pasalnya saat itu banyak nakes di Maluku yang terkonfirmasi positif COVID-19. Sedangkan katanya sesuai aturan yang berlaku, setiap yang terkonfirmasi COVID-19 harus menunggu selama 3 bulan sebelum disuntik vaksin. Dapat bisa angkat di sini lagi. Oke, biasa saja jam kita. Napas biasa. Kodim 15066 Namlea gelar vaksinasi massal target peserta 1.000. Memperingati hari ulang tahun ke-76 Tentara Nasional Indonesia, Komando Distrik Militer 15066 Namlea menggelar vaksinasi massal. Pelaksanaan vaksinasi digelar di Makodim 15066 Namlea, Kabupaten Buru, Selasa 5 Oktober 2021 pagi.
Komandan Distrik Militer 1506 Namlea, Letnan Kolonel Agus Kuwandi menyatakan vaksinasi digelar untuk mendukung program nasional untuk memutus mata rantai COVID-19 di Pulau Buru. Vaksinasi massal ini ungkapnya digelar serentak se-Indonesia menyambut Hari Ulang Tahun TNI. Pelaksanaan vaksinasi massal kali ini menargetkan sebanyak 1.000 peserta dengan rincian 600 orang dari Kabupaten Buru dan 400 orang dijatah untuk warga dari Buru Selatan. Sementara vaksin yang digunakan yakni vaksin Sinovac dan Moderna. Guswandi pun berharap semoga di akhir tahun ini untuk vaksinasi di Kabupaten Buru dan Buru Selatan bisa mencapai di atas 50%. Jadi kegiatan vaksinasi massal ini merupakan program dari TNI AD. Kita berupaya membantu pemerintah daerah untuk menyukseskan vaksinasi nasional. Sehingga dalam rangka HUT TNI yang ke-76 kita diperintah secara serentak di jajaran TNI untuk melaksanakan vaksinasi. Untuk hari ini yang kita gunakan ada 2 jenis. Yang pertama adalah Sinovac, yang kedua adalah Moderna. Ya, untuk target peserta vaksinasi sendiri ini berapa banyak ikut? Untuk hari ini target di Kabupaten Buru kita 600 orang, untuk di Buru Selatan kita 400 orang. Tribunnews di Namlea, Pulau Buru tidak berlakukan aplikasi Peduli Lindungi bagi calon penumpang kapal laut. PT Pelni Cabang Namlea tidak berlakukan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi bagi penumpang yang ingin berpergian dari Pelabuhan Namlea, Kabupaten Buru. Kepala Operasional PT Pelni Cabang Namlea, Sucipto mengatakan berdasarkan surat himbauan dari PT Pelni, perjalanan orang dalam negeri antar kota kabupaten harus memiliki sertifikat vaksin dosis pertama. Kemudian perjalanan orang dalam negeri dari dan ke Jawa, Bali, dan PPKM level 4 dan 3 harus memiliki sertifikat vaksin dosis pertama. Selanjutnya hasil negatif RT-PCR 2x24 jam sebelum keberangkatan kapal dan hasil negatif rapid test 1x24 jam sebelum keberangkatan kapal. Dia mengatakan penumpang tidak perlu menggunakan aplikasi Peduli Lindungi karena penjualan tiket secara otomatis sudah tersambung dengan aplikasi tersebut. Berdasarkan himbauan dari PT Pelni bagi penumpang yang berusia di bawah 12 tahun, sementara waktu tidak diperkenankan berlayar menggunakan kapal Pelni. Sementara itu bagi pelaku perjalanan dengan kondisi kesehatan khusus atau komorbid yang tidak dapat vaksin wajib melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit. Persyaratan tersebut tidak berlaku bagi penumpang yang melakukan perjalanan di wilayah perintis, 3TP dan pelayaran terbatas, serta dilaksanakan berdasarkan kebijakan sesuai kondisi daerah masing-masing. Dan tetap menerapkan protokol kesehatan 6M selama berlayar. Untuk KM Pangrango ini baru saja tiba. Tribunnews kita beralih ke berita selanjutnya. Cuaca ekstrim, harga ikan pasar di Pasar Maren Kota Tual stabil. 15 ekor ikan momar hanya Rp20.000. Meski cuaca ekstrim, harga komoditi ikan di Pasar Maren Kota Tual, Kecamatan Dula Selatan Kota Tual tetap stabil. Pantauan tribunambon.com di Pasar Maren Senin 4 Oktober 2021 pagi, para pedagang persatu tumpukan yang terdiri dari 15 ekor ikan jenis momar hanya seharga Rp20.000. Menurut salah satu pedagang ikan Jamia 41 tahun menyebutkan, meski cuaca buruk harga ikan masih terbilang murah. Dia menambahkan di tengah cuaca buruk hasil tangkapan para nelayan di daerah itu melimpah. Akibatnya pasokan ikan dari nelayan hingga ke pasaran pun turut banyak, sehingga dijual murah agar bisa laris dan dalam kondisi segar. Sebelumnya dalam pertengahan September lalu, ikan momar dan kawalinya dijual seharga Rp30.000 hingga Rp60.000 per 15 ekor. Hal itu disebabkan saat ini nelayan sedang dilarang berlayar karena cuaca ekstrim yang melanda sebagian besar wilayah perairan Maluku.
Kayak kakak ada sorbet mau baca dulu ini. Sama dia 1 juta saya. Ini kenapa? Komo. Ini mau sana marut. Ini koras. Baik Tribuners, berita dari Kota Tual sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu menaati protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Saya Tanita Patesina beserta tim redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.